Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi, pendahuluan dari pengarang. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fahadhihi buhuthun fil Qur'ani wa ulumihi. Ini adalah penelitian tentang Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya. Hawaltu fiha dirasat at-tarikhil Qur'anil Karim. Jadi aku, si pengarang ini, berusaha untuk membahas tentang sejarah Al-Qur'an Al-Karim. Wa ta'rifi bi'ijazihi wa qiraatihi wa ulumihi. Kemudian memberikan penjelasan tentang sisi kemukjizatan Al-Qur'an, bacaan Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa bi ahammi manahijit tafsiri, dan pentingnya manhaj atau metodologi tafsir. Ma'at ta'rifi bi ba'dil kutubil muhimmati allati tumathilu hadhil manahij, serta menyertakan beberapa referensi dari kitab-kitab yang penting, kitab-kitab yang utama yang membahas tentang manhaj-manhaj dalam tafsir tersebut. Bi ijazin syadidin, dengan pembahasan yang sangat ringkas sekali. Yumkinuni min i'ta'i fikratin, sehingga memungkinkanku untuk memberikan penjelasan pemikiran wadihatin yang jelas, an abrazi ma'alim hadhil mawdu'atil muhimmati, tentang kemunculan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan tema-tema ini, yaitu tema-tema yang muhim atau yang penting. Wa qad sammaitu hadzal kitabi lamhatil fi ulumil Qur'an. Wa qad sammaitu hadzal kitabi lamhata fi ulumil Qur'ani. Aku memberikan nama kitab ini dengan nama lamhat, yaitu sekilas atau selayang pandang, fi ulumil Qur'ani, dalam permasalahan ulumul Qur'an, wa tijahati tafsiri, dan orientasi penafsiran. Wa qasamtuhu fi qismaini. Wa qasamtuhu qismaini, dan aku membaginya menjadi dua bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama itu fil Qur'ani, membahas tentang Quran, wa ulumihi, dan ilmu-ilmunya. Wa yata'allafu min salasati abwabin, di mana di dalamnya terdiri dari 3 bab. Wa hiya al-babul awal, bab pertama, fil Qur'ani, bahas tentang Quran. Wa fihi sab'atu fusulin, ada 7 fasal di dalam bab pertama. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua, fi tarikhil Qur'ani, membahas tentang sejarah Quran. Wa fihi arba'atu fusulin, bab kedua ini terdiri dari 4 fasal. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi ulumil Qur'ani, bahas tentang ulumul Qur'an. Wa fihi thalathatu fusulin, di dalamnya terdapat 3 fasal. Al-Qismus Tsani, di bagian yang kitab ini yang kedua, fi tafsiri wa tijahati, bahas tentang tafsir dan orientasinya. Wa yata'allafu min thalathati abwab, terdiri dari 3 bab. Wa hiya al-babul awal fi usuli tafsir, bab pertama itu tentang pondasi atau usul tafsir, dasar-dasar tafsir. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarikhi tafsir, bahas tentang sejarah tafsir. Wa fihi arba'atu fusulin, di mana di dalamnya terdiri dari 4 fasal. Al-babus salis, bab yang ketiga atau yang terakhir, fi manahijit tafsir, yaitu membahas tentang metode atau orientasi tafsir. Wa fihi sittatu fusulin, di dalamnya di bab yang ketiga, bab yang terakhir ini ada 6 fasal. Wa as'alullaha ayyusaddida khatana an tariqil haqqi wa ayyaj'alana mimman ya'ishu wifqa ahkamil Qur'an. Yaitu aku memohon kepada Allah supaya mengampuni semua kesalahan saya, dan memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Kemudian semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa hidup sesuai dengan hukum-hukum Al-Qur'an Al-Karim.
Wa mimman yujahidu bil ghali wa rakhisi liyahkumal Qur'an, dan termasuk orang yang ketat dengan ketegasan dan kemurahan dalam menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an. Wa yusawwidu hayatana fi jawanibiha jami'an. Semoga kita bisa hidup selama hidup ini tetap berada di sisi Quran ya. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, Al-Quran wa ulumuhu, yaitu bahas tentang Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Al-Babul Awal, adapun bab yang pertama itu Al-Quran, Quran. Al-Faslul Awal, fasal pertama. Fi ta'rifil Qur'ani wa wasfihi wa dawrihi fi madina wa mustaqbalina, yaitu membahas tentang definisi Al-Quran, sifat-sifat Quran, masa lalu Quran, kemudian dan ya, yang akan datang di masa depan seperti apa. Ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Al-Quran adalah huwa kalamullah al-mu'jiz wa wahyuhu al-munazzal ala nabihi Muhammad al-maktub fil masahif al-manqul anhu bitawatur al-muta'abbad bitilawatih. Itu definisi minimal. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah, huwa kalamullah, yaitu kalamullah. Kalamullah yang seperti ada yang al-mu'jiz, ya, kalam yang mengandung mukjizat. Wa wahyuhu, dan wahyunya Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyhi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, al-maktub, yang tertulis fil masahifi, di mushaf-mushaf Utsmani, al-manqul, yang dinukil atau dipelajari anhu, dari Nabi bitawaturi, secara mutawatir, al-muta'abbad, yang bernilai ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Wa yuqtadi hadat ta'rif syarha ba'dil umur, ya. Definisi ini masih membutuhkan penjelasan. Yang pertama, faqauluna kalamullah. Maksud dari definisi pertama, kalimat pertama, yaitu kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah? Kenapa definisinya yang pertama adalah kalamullah? Kharaja bihadza kalamul jin wal bashar wal malaikah. Maksudnya adalah Al-Quran itu jelas bukan ucapan jin ataupun ucapan manusia atau ucapan malaikat. Jadi tidak bisa disebut Al-Quran apapun yang diucapkan oleh selain Allah. Yang pembatasan kedua yaitu wa qauluna al-mu'jiz. Apa yang dimaksud al-mu'jiz? Kharaja bihadzal qayyid kalamullah alladhi 'abbara anhu rasul bil lafdhihi. Jadi tidak semua kalamullah itu bernilai mukjizat. Taurat, Zabur, Injil itu juga kalamullah, tapi dia tidak al-mu'jiz, tidak mengandung mukjizat, tidak bisa mengalahkan, melemahkan orang-orang kafir. Di sini batasan ini mengeluarkan semua kalamullah yang memakai lafaz dari Rasul, yaitu hadis maksudnya. Jadi hadis itu juga kalamullah karena ada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa qauluna al-munazzal ala Muhammad. Pembatasan atau yang ketiga yaitu kalamullah yang mukjiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kharaja bihadza ma nuzila 'alal anbiya as-sabiqin, sehingga Al-Qur'an pasti bukan kitab atau kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, bukan Taurat, Zabur ataupun Injil. Wa qauluna al-maktub fil masahif al-manqulu bitawaturi al-muta'abbad bitilawatihi. Kharajat al-ahadis al-qudsiyah wal ahadis an-nabawiyah wal ayatul lati nasakhat tilawatuha fadam ta'ud maktubatan fil mushaf. Jadi pembatasan yang terakhir yaitu tertulis di mushaf-mushaf Utsmani, berarti yang tidak tertulis di mushaf Utsmani waktu era Sayyidina Utsman sudah tidak dianggap sebagai Al-Quran. Al-manqul bitawaturi, yang dinukil, dipelajari turun-temurun secara mutawatir, artinya yang hanya dipelajari kemudian tidak secara mutawatir, tidak beramai-ramai, tidak banyak yang meriwayatkan, maka kemudian riwayatnya dihukumi syadz, dan riwayat yang syadz itu tidak disebut Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah hanya dengan membacanya.
Berbeda dengan kalamullah yang lain, baca Taurat, baca hadis, tidak bisa bernilai ibadah. Tidak ada ibadah membaca hadis. Tapi untuk belajar tetap berpahala. Tapi kalau niat ibadah membaca hadis tidak ada. Sehingga di sini dijelaskan kharajat al-ahadisul qudsiyah wal ahadisun nabawiyah, karena hadis qudsi maupun hadis nabawi itu juga kalamullah. Wal ayat allati nasahat tilawatuha, dan ayat-ayat yang sudah dinasah tilawahnya seperti asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-bataha, misalnya kayak gitu. Ada konon ada ayat seperti itu dulu. Jadi hadis maupun ayat-ayat yang sudah mansuh itu tidak bisa disebut Al-Qur'an, sehingga karena baik hadis maupun ayat yang mansuh itu fadam ta'ud tidak lagi dihitung maktubatan fil mushafi, tertulis di mushaf. Batasannya adalah yang ditulis di mushaf Utsman.